disciples transforming. Kesaksian tentang Yesus itu adalah roh nubuat. Nubuatan akan apa? Nubuatan akan ini. Bahwa kalau orang itu bisa dibebaskan oleh Yesus, bisa ditolong oleh Yesus, dilepaskan oleh Yesus, itu juga nubuatan bagi hidup kita. Bahwa kalau orang itu ditolong sama Yesus, aku pun juga bisa mengalami pengalaman yang sama. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam Worship Night. Kali ini Worship Night bertemakan supernatural atau supranatural. Saudara, kita semua percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan kita berkuasa. Dia bukan hanya berkuasa, dia bukan hanya ajaib dan supranatural, tapi Tuhan kita juga peduli dengan kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan kita ini bukan Tuhan yang jauh, yang duduk menyendiri di tahtanya, tapi Tuhan kita itu aktif, involve atau terlibat dalam kehidupan manusia. Kalau kita baca dalam Alkitab saudara, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan bahwa Tuhan itu seringkali involve, terlibat dalam kehidupan sehari-hari umatnya. Dan tidak jarang saudara, Tuhan itu menyatakan kuasanya. Tuhan itu memberikan intervensi supranatural dalam kehidupan manusia. Memberikan pertolongan, memberikan pernyataan kuasanya, karena dia Allah yang ajaib. Tapi sayangnya saudara, banyak anak-anak Tuhan, saudara, memiliki Tuhan yang berkuasa, tapi kenapa hidupnya sepertinya tidak ada intervensi atau tidak mengalami hal-hal yang supranatural dari Tuhan. Padahal kita nggak bisa pungkiri Bapak Ibu, di dalam hidup ini kita membutuhkan intervensi supranatural daripada Tuhan. Ada banyak kondisi, ada banyak keadaan yang membutuhkan campur tangan Tuhan. Nggak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan sendiri. Nggak bisa diselesaikan hanya dengan cara-cara biasa. Ada banyak hal dalam kehidupan kita, ada banyak situasi, kondisi, keadaan yang hanya bisa diselesaikan dengan cara Tuhan itu intervensi secara supranatural. Saudara, paling tidak, saudara, hari ini saya mau bagikan 3 hal. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, supaya kita ini bisa mengalami pengalaman-pengalaman supranatural daripada Tuhan. Ironis sekali kalau kita anak Tuhan, kita membatasi Tuhan dengan pikiran kita sendiri, dengan ketidakpercayaan kita membatasi Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita ini punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang ajaib, tapi hidup kita jauh dari hal-hal tersebut, saudara. Padahal kebenarannya adalah Tuhan itu rindu menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Tuhan itu rindu campur tangan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali, saudara, diri kitalah yang seringkali membatasi Tuhan. Nah, apa yang Tuhan lakukan, saudara? Yang Tuhan lakukan, Tuhan akan memberikan 3 hal sebagai modal untuk kita ini bisa mengalami hal-hal supranatural daripada Dia. Apalagi saudara, di akhir zaman ini. Apalagi saudara, masa-masa sukar yang kita alami di akhir zaman ini. Saudara, masa-masa pandemi ini. Masa-masa pandemi ini sudah mempengaruhi atau berdampak dalam kehidupan semua orang. Tidak sedikit saudara, orang terdampak dalam kehidupan rumah tangganya, dalam pekerjaan atau usahanya, di dalam keuangan. Saudara, masa-masa pandemi ini seperti badai yang kita alami dalam kehidupan ini. Ya, badai yang memukul kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya saudara, kita perlu mengerti apa yang Tuhan sediakan dan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, supaya kita ini bisa mengalami intervensi ilahi, mengalami perkara-perkara supranatural daripada Tuhan. Yang pertama, saudara, catat baik-baik. Tuhan memberikan kita firman Allah. Katakan firman Allah. Coba kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-14, saudara. Matius pasal yang ke-14. Kita baca di ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Perhatikan ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang.
Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kemudian murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sampai di sini saudara. Saudara, satu kali Yesus itu memerintahkan murid-muridnya pergi mendahuluinya ke seberang. Dan ternyata firman Tuhan katakan ternyata ketika mereka berlabuh, mereka ternyata menghadapi yang namanya angin sakal. Ya, dan ketika angin itu menerpa itu seperti badai. Dan itu membuat mereka kesulitan, membuat mereka kepayahan. Jarak tempuh yang seharusnya bisa ditempuh hanya dalam waktu kurang lebih itu 2 jam. Saudara, ternyata mereka itu berjam-jam. Kalau Anda pelajari ternyata mereka itu terkatung-katung kena angin sakal itu kurang lebih ada 8 jam saudara. Jadi mereka itu ada di dalam danau itu saudara 8 jam kepayahan, seharusnya 2 jam nyampe, tapi 8 jam mereka masih separuh perjalanan, saudara. Mereka kepayahan. Dan singkat cerita kita tahu ternyata mereka itu diliputi ketakutan dan itu terbukti bahkan ketika Yesus menolong mereka, Yesus berjalan di atas air, Yesus itu jalan secara supranatural, jalan di atas air. Saudara, mereka melihat Yesus bukannya mereka itu senang, tapi mereka terkejut mengira bahwa dia itu hantu. Ya, mereka melihat itu Yesus jalan di atas air, tapi mereka nggak bisa percaya bahwa itu Yesus yang jalan di atas air. Padahal Yesus yang mereka kenal itu pembuat mujizat. Ya, mereka pernah melihat Yesus menghardik badai. Mereka pernah melihat Yesus membangkitkan orang mati. Mereka pernah melihat Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Mereka lihat Yesus itu sehari-hari melakukan perkara mujizat. Tapi waktu mereka lihat Yesus jalan di atas air, mereka nggak bisa percaya bahwa itu Yesus. Karena apa saudara? Karena hari itu mereka diliputi ketakutan. Saudara. Dan itu membuat mereka nggak bisa mengalami perkara-perkara supranatural. Nah, menurut Anda, ketika Yesus memerintahkan mereka untuk berlabuh ke seberang, menyeberang, mendahului Yesus ke seberang, sebetulnya Yesus tahu nggak saudara, bahwa sebentar lagi ada angin sakal. Sebetulnya Yesus tahu bahwa sebentar lagi ada angin sakal. Tapi kenapa pertanyaannya Yesus kok tetap menyuruh mereka ke seberang? Jawabannya adalah karena Tuhan ingin mereka beroperasi dengan iman. Tuhan ingin melatih iman mereka. Karena iman itulah satu-satunya channel untuk kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman intervensi ilahi, pengalaman supranatural daripada Tuhan. Saudara, nah coba lihat di ayat yang ke-22, perhatikan. Saudara, saya ulangi ya, perhatikan. Sesudah itu Yesus segera apa saudara? Memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Jadi Yesus itu sudah ngomong sama mereka. Ya, pergilah ke seberang, dahuluilah aku. Kalau murid-murid Yesus itu menangkap kata-kata Yesus, menangkap firman yang diucapkan Yesus, saya percaya ketika angin sakal itu tiba, saudara, mereka seharusnya nggak perlu ketakutan dan nggak perlu panik. Seharusnya mereka itu bisa melakukan perkara-perkara supranatural. Dengan cara apa saudara? Kalau saja mereka itu menangkap firman Yesus, kata-kata Yesus dan mereka terapkan dalam situasi mereka. Saya percaya mereka nggak harus terkatung-katung 8 jam. Saudara, Yesus tidak katakan bahwa pergilah ke seberang tapi tenggelam di tengah jalan. Enggak. Yesus nggak berkata bahwa kamu dahului aku tapi tenggelam di tengah jalan. Tidak. Tapi Yesus ngomong begini, ya dahului aku, pergilah ke seberang. Jadi Yesus sudah ngomong dengan jelas bahwa mereka akan menyeberang.
Kalau mereka bisa tangkap kata-kata Yesus dan terapkan dalam situasi mereka, saya percaya mereka nggak seharusnya terkatung-katung 8 jam. Saudara, dalam kehidupan kita juga sama. Tuhan itu berfirman kepada kita. Tuhan itu seringkali berbicara kepada kita. Tuhan mungkin bisa bicara lewat khotbah. Tuhan mungkin bisa bicara lewat firman yang kita baca. Ya, ada satu firman yang tiba-tiba firman janji Tuhan itu menjadi hidup lalu berbicara atas situasi kita. Saudara, itulah modal yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita ini bisa mengalami intervensi ilahi. Untuk kita bisa mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena kebimbangan, ketakutan, ketidakpercayaan itulah yang membatasi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan itu gak peduli sama kita, tapi karena ketidakpercayaan kita itu membatasi kuasa Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita gak melihat kuasa Tuhan bekerja karena kita diliputi ketakutan, kekhawatiran, saudara. Lalu berikutnya, saudara, coba kita lihat. Prinsip yang sama juga terjadi, saudara. Coba kita lihat ayat berikutnya. Kita tadi sampai di ayat yang ke-27, sekarang kita baca ayat 28. Perhatikan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu perhatikan kata Yesus, perhatikan kata Yesus. Yesus berfirman begini kepada Petrus, datanglah. Jadi di tengah situasi badai, di tengah situasi angin sakal yang membuat mereka ketakutan, tiba-tiba Petrus ngomong begini, kalau memang itu engkau, suruh aku datang jalan di atas air seperti engkau jalan di atas air. Lalu Yesus berbicara di dalam situasi yang Petrus sedang alami hari itu. Datanglah. Yesus berfirman, datanglah. Nah lihat, firman Tuhan itulah modal bagi Petrus untuk mengalami perkara adikodrati. Coba apa yang terjadi? Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mantep gak saudara? Ini mantap sekali saudara. Petrus akhirnya jalan di atas air karena ia menerapkan firman Allah terhadap situasinya. Situasinya masih angin sakal, saudara. Anginnya tidak berhenti, tapi Yesus ngomong begini, datanglah. Ketika dia tangkap firman itu, lalu dia terapkan dalam situasinya, ia keluar dari perahu, ia berjalan di atas air. Ia mengalami intervensi supranatural daripada Tuhan. Seharusnya orang gak mungkin jalan di atas air. Apalagi itu jalan di tengah ombak, itu gak mungkin saudara. Tapi itu menjadi mungkin ketika Petrus ambil firman, ambil perkataan Yesus lalu dia terapkan dalam situasinya. Petrus jalan di atas air. Tapi sayangnya di tengah jalan, saudara, Petrus gak lagi pegang itu kata-kata. Ya, Petrus mulai melihat situasi dan ia kembali dikuasai oleh kebimbangan. Ya, Petrus akhirnya tenggelam, tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Saudara, Tuhan tolong Petrus. Lalu Tuhan itu tegur Petrus, hai engkau orang yang tidak percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, jadi prinsipnya sederhana. Kita ini membatasi kuasa Tuhan ketika kita bimbang. Ketika kita fokus kepada situasi. Ketika kita ini lebih melihat situasi bukan kepada firman. Kita lebih terfokus kepada situasi dan bukannya kepada firman. Padahal Tuhan itu memberikan firman. Firman yang kita dengar. Firman yang jadi rema yang masuk dalam hati. Firman yang Yesus ucapkan dalam kehidupan kita. Janji-janji Allah yang tertulis dalam Alkitab yang kita baca kemudian Roh Kudus itu hembuskan menjadi hidup untuk situasi kita. Itulah modal yang Tuhan berikan untuk kita ini bisa mengalami perkara-perkara supranatural. Saudara, pandemi ini memang adalah seperti angin sakal, seperti badai yang menimpa semua orang. Tidak sedikit, saudara, kita ini yang mengalami guncangan. Guncangan di dalam keuangan, di dalam bisnis, di dalam usaha.
Ya, di dalam keseharian kita, kita melihat tantangan itu real. Saudara, badai yang kita alami itu real. Tapi tahukah saudara, masa sulit, masa pandemi yang kita anggap masa sulit bagi kita, itu ternyata tidak menjadi kesulitan bagi Tuhan. Tuhan itu gak panik. Lalu tiba-tiba masa sulit yang kita alami ini membuat Tuhan itu kesulitan untuk jadi Tuhan dan Bapa bagi kita. Waduh, umatku ngalami kesulitan nih gara-gara pandemi. Lalu Tuhan jadi panik, ya Tuhan jadi panik untuk menjadi Tuhan dan Bapa bagi kita. Sama sekali masa sulit yang kita alami tidak membuat Tuhan panik. Tidak juga membuat Tuhan itu jadi kesulitan untuk jadi Bapa buat kita, untuk menjadi Tuhan buat kita. Saudara, masa sulit yang kita alami, angin sakal yang kita alami, ombak besar yang mungkin mengancam murid-murid, itu nggak jadi kesulitan buat Tuhan untuk menolong mereka. Buktinya apa? Ketika Tuhan melihat mereka kepayahan, Tuhan malah jalan lenggang kangkung di atas apa saudara? Di atas badai, di atas ombak yang mengancam mereka. Sebetulnya Tuhan lagi pesan sama mereka bahwa apa? Apa yang sulit bagimu, ombak yang membuatmu kesulitan, angin sakal yang membuatmu kesulitan, itu sama sekali enggak membuatku kesulitan untuk menolongmu. Bahkan kenyataannya aku jalan di atas kesulitan yang menimpamu, jalan di atas air. Nah, yang Tuhan tunggu adalah respon. Ketika murid-murid melihat Yesus jalan di atas air, bukannya percaya bahwa itu adalah Yesus, malah ngomong itu hantu. Saudara, seringkali kita juga sama. Kita baca firman, Tuhan sudah memberikan kita rema, Tuhan menyatakan rema. Tapi kita lebih mempercayai situasi dan kemustahilan yang kita alami ketimbang firman Tuhan. Nah, kegagalan kita adalah apa? Kegagalan kita adalah kita gagal mengambil firman dan menerapkan firman itu dalam situasi kita. Padahal firman Allah itu adalah modal yang Tuhan berikan bagi kita, supaya kita bisa mengalami perkara supranatural. Ada amin saudara? Yang kedua saudara, apa yang Tuhan berikan selain firman? Yang kedua adalah pengalaman-pengalaman pertolongan Tuhan di masa lalu. Saya ulangi, hal yang kedua yang Tuhan berikan supaya kita ini bisa mengalami perkara-perkara supranatural, intervensi ilahi di masa-masa sukar kita adalah pengalaman-pengalaman di masa lalu akan pertolongannya. Jadi saudara, ternyata pertolongan-pertolongan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, kesetiaan-kesetiaan Tuhan yang Tuhan pernah nyatakan dalam kehidupan kita di masa lalu, itu adalah modal Tuhan bagi kita. Supaya hari ini ketika kita mengalami masa sukar, kita itu bisa menghadapinya, kita bisa percaya bahwa Tuhan itu akan menolong kita di masa kini. Jadi supaya kita bisa mengalami intervensi ilahi, Tuhan memberikan kita modal, yaitu pengalaman-pengalaman pertolongan Tuhan di masa lalu. Saudara, coba kita lihat satu firman Tuhan ya. Kita lihat di Matius 16, kita baca di ayat yang kelima. Matius 16 ayat yang kelima. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang ke danau, mereka lupa membawa roti. Katakan lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak bawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum jugakah kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi? Katakan tidak kamu ingat lagi. Maksudnya, apa kamu sudah lupa? Akan 5 roti untuk 5.000 orang. Dan berapa bakul roti yang kamu kumpulkan kemudian? 12 kan? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu. Berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Saudara, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan?
Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Jadi maksudnya gimana saudara? Maksudnya begini loh. Satu kali mereka kan nyebrang. Nah mereka itu lupa bawa roti. Ternyata roti yang mereka pegang itu cuma satu biji aja. Kalau Anda baca di kitab Markus, kitab Yohanes, Anda akan mendapati mereka itu cuma satu biji aja. Nah lalu Yesus itu ngajar, hati-hati sama ragi orang Farisi dan Saduki ya. Karena sebelumnya mereka ketemu sama orang Farisi dan Saduki. Mereka itu mempertanyakan kemesiasan Tuhan, mereka minta tanda lagi. Padahal Tuhan itu sudah berikan banyak tanda. Tanda mujizat, Yesus menyembuhkan orang buta di depan mereka. Yesus menyembuhkan orang lumpuh di depan mereka. Ya mereka tetap gak percaya. Jadi ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki itu adalah ketidakpercayaan. Orang Farisi sama Saduki itu bedanya di mana? Ya, orang Farisi itu percaya adanya kebangkitan. Gitu ya. Tapi orang Farisi ini munafik. Jadi dia itu percaya kuasa Tuhan tapi hidupnya itu hidup seolah-olah gak ada Tuhan. Gitu ya. Seolah-olah Tuhan itu gak peduli dan gak mungkin intervensi. Jadi percaya akan kebangkitan, percaya akan kuasa Allah, tapi hidup sehari-harinya gak mencerminkan bahwa orang ini percaya adanya Tuhan dan adanya kuasa Tuhan. Saduki itu beda. Kalau orang Saduki gak percaya akan kebangkitan. Saudara. Makanya Yesus pernah tegur orang Saduki. Kamu itu sesat. Ya, kamu gak mengerti firman Allah dan gak mengerti kuasa Allah. Gitu ya. Nah jadi kalau orang Saduki itu benar-benar gak percaya kuasa Allah. Gak percaya akan perkara supranatural. Tapi kalau orang Farisi percaya perkara supranatural tapi munafik. Hidupnya itu yang dijalani. Dia percaya perkara supranatural, percaya kuasa Allah, tapi dia gak percaya bahwa Tuhan itu involve dalam kehidupan mereka sehari-hari. Akarnya sama, ketidakpercayaan. Nah, Yesus lagi ngajar tentang hal itu, saudara. Lalu murid-murid itu ngomong, waduh ini Yesus nyindir kita ini. Ini pasti Yesus negor kita, gara-gara kita ini lupa bawa roti. Padahal kemarin-kemarin, karena Yesus itu barusan bikin mujizat, tapi mereka itu lupa bawa roti. Waduh nanti kita makan apa ya? Langsung Yesus tegur. Ternyata mereka ini memperbincangkan soal roti. Yesus langsung tegur, kamu ini apa sudah lupa? Baru aja beberapa saat yang lalu, 5.000 orang laki-laki berkumpul, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Kita punya modal 5 roti. Bisa beri makan berapa orang? Semuanya kenyang, bahkan sisanya 12 bakul. Sekarang yang lalu, kita juga punya pengalaman yang lain. Ada 7 roti, bisa kasih makan 4.000 orang. Nah sekarang, kok kamu khawatir? Cuman 1 roti di tanganmu, kamu lupa bawa roti, cuman 1 roti di tanganmu. 1 roti untuk berapa orang sih? Yesus, kalau Yesus plus murid-murid Yesus berarti Yesus 1 orang plus 12 orang murid, berarti 13 orang. Masa kamu khawatir kita mau makan apa? Orang 7 roti bisa kasih makan 4.000 orang, 5 roti bisa kasih makan lebih banyak lagi, modal lebih dikit ya. Yang tadi 7 roti 4.000 orang, sekarang modalnya lebih dikit, 5 roti bisa kasih makan lebih banyak orang. Sisanya juga lebih banyak. Ya, ternyata 5 roti bisa 7 roti 4.000 orang, 5 roti kasih makan 5.000 orang. Sekarang kamu punya modal lebih sedikit, cuman 1 roti. Untuk 13 orang, itu seharusnya gak jadi masalah. Saudara, Tuhan itu ngomong semakin sedikit modalnya, semakin besar kemuliaannya. 7 roti 4.000 orang, 5 roti lebih dikit 5.000 orang. 1 roti artinya apa? Semakin sedikit atau semakin mustahil situasimu, semakin besar kuasa Allah, semakin besar intervensi Tuhan, semakin besar kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, kenapa kok kamu ini lupa akan pengalaman-pengalaman di masa lalu?
Gak ingetkah aku menggandakan 5 roti 2 ikan? Gak ingetkah mujizat-mujizat yang telah lalu? Mengapa engkau khawatir sekarang, hai orang yang kurang percaya? Bukankah kita juga sama seperti itu, saudara? Ya, kita ini sering lupa. Ini jadi apa ya? Jadi inilah penyakit kita, saudara. Kita tuh sering melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Padahal firman Tuhan ngomong apa, saudara? Mazmur 103, saudara, berkata demikian. Janganlah lupakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Wow, inilah rahasianya Daud, kenapa Daud bisa lawan Goliat, saudara. Karena Daud itu gak pernah melupakan kebaikan Tuhan di masa lalu. Waktu dia propose dirinya untuk melawan Goliat, dia ngomong begini sama siapa? Sama Saul. Aku ini, Tuhan melepaskan aku dari cengkraman singa dan cengkraman beruang. Tuhan yang sama juga akan menyertai aku untuk melawan Goliat. Daud itu tidak melupakan. Tuhan pernah melepaskan dia dari cengkraman singa. Tuhan pernah melepaskan dia dari cengkraman beruang. Tuhan yang sama juga akan melepaskan dia, menyertai dia melawan Goliat. Jadi pengalaman pertolongan Tuhan di masa lalu, itulah modal bagi Daud untuk dia bisa punya iman melawan Goliat. Katakan amin. Yosua dan Kaleb diutus bersama dengan 10 orang yang lain mengintai tanah Kanaan. Lalu 12 orang itu kembali. Saudara, ternyata yang 10 orang ngomong begini, kita gak bisa kalahkan mereka. Mereka itu keturunan raksasa, kita gak mungkin merebut tanah Kanaan. Tapi Yosua dan Kaleb ngomong begini, tidak, kita pasti akan mengalahkan mereka. Tuhan menyertai kita. Dari mana Yosua dan Kaleb itu bisa punya confidence, punya iman bahwa mereka bisa kalahkan Goliat, bisa kalahkan raksasa-raksasa, bisa kalahkan giants, bisa merebut tanah Kanaan. Dari mana keberanian dan confidence? Dari mana iman itu? Dari ini, saudara, dari pengalaman-pengalaman kebaikan Tuhan di masa lalu yang pernah disaksikan Yosua dan Kaleb. Saudara, Yosua dan Kaleb itu menyaksikan bagaimana Tuhan itu melepaskan bangsa yang lemah, bangsa Israel, dari bangsa yang adidaya, yaitu bangsa Mesir. Israel diperbudak ratusan tahun, hanya keluar kurang dari 14 hari. Dengan cara apa? Dengan tanda-tanda heran, dengan keajaiban-keajaiban. Tuhan itu melepaskan Israel dengan 10 tulah yang hebat, saudara. Ya 10 tulah, kalau 1 hari 1 tulah berarti 10 tulah itu 10 hari belum perjalanan. Ya belum lagi apa saudara, ketika mereka keluar, saudara, mereka diserbu. Firaun masih gak menyerah, mereka dikejar. Lalu mereka ternyata terjepit karena di depan itu ada laut. Apa yang terjadi? Tiba-tiba tiang api itu menghalangi Firaun dan pasukannya untuk menjamah mereka. Dihalangi. Sehingga mereka itu cuma bisa menepi tapi gak bisa menjangkau Israel. Lalu Israel yang kejepit itu tiba-tiba Tuhan itu apa? Bikin mujizat. Laut terbelah. Luar biasa saudara. Dan Alkitab katakan mereka itu menjalani laut yang terbelah itu kering jalan yang mereka lewati. Dibuat kering sama Tuhan. Mantap gak Tuhan kita? Dan ternyata jalan yang mereka lewati, laut yang mereka lewati itu jadi terbelah, mereka bisa jalan. Lalu Firaun dan pasukannya kembali mengejar. Laut yang sama yang mereka lewati bukan jadi jalan tapi jadi kuburan buat mereka. Gak ada satupun korban dari Israel. Itu tanda luar biasa. Mereka masuk ke padang gurun, coba lihat. Saudara, di padang gurun itu coba lihat keajaiban apa yang Tuhan berikan. Tiang awan, tiang api tidak meninggalkan mereka. Ya padang gurun itu kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget. Tapi mereka gak kedinginan karena ada tiang api. Mereka bisa tetap hangat. Kalau siang mereka gak kepanasan karena ada tiang awan. Saudara, belum lagi apa saudara, mana turun tiap hari.
Bayangkan mereka nggak kerja, nggak apa, nggak pergi ke toko, nggak ada restoran di situ. Mereka bisa makan, dipelihara oleh Tuhan setiap hari loh saudara. Kalau kebutuhan satu orang itu satu hari 2 liter untuk minum, bayangkan itu 3 juta, 4 juta orang. Katakanlah 3 juta kali 2 liter, berarti berapa? 6 juta liter sehari. Itu air dari mana? Gimana Tuhan kasih air di padang gurun? Saudara, itu Tuhan yang memberikan sumber air. Mereka itu gak mati kehausan loh saudara. Itu Tuhan saudara. Belum lagi satu titik bangsa Israel itu kepengen daging saudara. Mereka bosan makan mana terus. Ya itu kayak kita ini di zaman sekarang makan roti tawar terus setiap hari gitu ya. Mereka bosan lalu mereka itu mengeluh. Ya Tuhan itu masih baik sama mereka. Ya Tuhan kasih daging. Bahkan Musa pun itu gak percaya gimana caranya bisa mereka itu makan. Ya ngambil ikan di laut. Berapa banyak ikan untuk bisa kasih makan 3 juta, 4 juta orang. Tapi Tuhan itu melepaskan angin. Ya. Dan tiba-tiba mengirimkan burung puyuh saudara. Itu burung puyuh bayangkan 3 juta orang, 4 juta orang. Itu katanya burung puyuh itu mereka itu berserakan sampai bertumpuk-tumpuk di sekeliling kemah mereka. Lalu Tuhan ngomong begini, bukan sehari kamu makan, bukan seminggu kamu makan, bukan 2 minggu kamu makan. Kamu akan makan sebulan penuh sampai kamu itu nek gitu ya. Tuhan berkati dengan daging itu nggak ngerti itu berapa juta burung dikirim sama Tuhan. Kalau satu hari kasih makan 3 juta orang, makan daging itu berarti itu nggak tahu itu gimana caranya di padang gurun tiba-tiba Tuhan bisa kirim burung. Itu Tuhan loh. Tuhan itu gak mungkin kirim tiba-tiba ada fenomena begitu kalau mereka gak minta. Tapi Tuhan itu menyatakan dengan apa? Intervensi supranatural dikirim daging. Begitu rupa. Mereka makan sampai mereka itu kekenyangan saudara setiap hari. Kurang apa coba? Nah hal-hal itulah yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb. Saudara. Dan itu menjadi modal bagi Yosua dan Kaleb. Bahwa kalau Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Tuhan memelihara mereka di padang gurun. Tuhan yang sama juga akan menolong mereka, menyertai mereka memasuki tanah Kanaan. Tapi sayangnya sebagian besar bangsa Israel. Mereka gak bisa melihat pengalaman-pengalaman di masa lalu, pertolongan Tuhan yang ajaib. Mereka gak menggunakan itu lalu menerapkan dalam situasinya. Mereka justru melupakan. Sama seperti murid-murid Yesus, lupa. Saudara, 5 roti bisa kasih makan 5.000 orang, 7 roti 4.000 orang. Mereka lupa bahwa Yesus itu pernah mengadakan mujizat. Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman pertolongan Tuhan di masa lalu, itu adalah batu peringatan bagi kita. Itu adalah batu peringatan yang berpesan kepada kita. Ini bunyi pesannya. Bahwa kalau di masa lalu Tuhan menolongmu. Di masa kini Tuhan tetap sama. Dia akan datang untuk menolongmu. Kalau di masa lalu Tuhan itu sanggup menolongmu. Sekarang juga di masa kini. Apapun masa sulit yang Anda alami. Tuhan yang sama juga sanggup menolongmu. Itu adalah batu peringatan bagi kita. Kalau Tuhan itu baik. Di masa lalu dia memberikan intervensi ilahi. Sekarang juga Tuhan itu tidak berubah, Tuhan juga sama. Sayangnya kita ini mudah sekali lupa. Kita pernah ditolong Tuhan berkali-kali, tapi waktu kita menghadapi masalah yang baru, kita jatuh dalam keraguan. Kita jatuh dalam ketidakpercayaan. Kita lupa bahwa Tuhan pernah tolong kita. Yang pertama adalah firman Allah. Tuhan memberikan firman Allah supaya kita ini bisa mengalami perkara-perkara ilahi. Perkara-perkara supranatural. Yang kedua, pengalaman-pengalaman pertolongan Tuhan di masa lalu. Itu juga Tuhan berikan sebagai modal buat kita. Supaya kita bisa mengalami perkara-perkara supranatural di masa sulit yang kita hadapi. Yang terakhir saudara, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yang terakhir adalah kesaksian.
Katakan kesaksian. Satu kali bangsa Israel itu diutus, saudara. 12 orang diutus mengintai. Saudara, mereka tiba di lembah Eskol. Nah, di lembah Eskol itu mereka itu melihat bahwa memang tanah perjanjian itu suburnya bukan main. Apa yang terjadi, saudara? Anda bisa baca ini di dalam Bilangan, pasal yang sebentar ya, Anda bisa baca di Bilangan 13 ayat 22 sampai 30. Coba kita baca ya, ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggur. Setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap orang Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya. Jadi memberikan kabar. Dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada mereka sekaliannya hasil negeri itu, yaitu anggur dan buah delima dan buah ara. Jadi ceritanya beginilah. Ya, mereka ada di lembah Eskol, mereka memotong satu cabang buah anggur. Itu sampai dipikul 2 orang, digandar 2 orang itu dipikul. Karena apa? Buahnya gede banget. Anggurnya gede banget sampai dipikul, saudara. Satu tandan itu buahnya gede banget. Anda bisa cek di internet, saudara. Ya, tentang ini Anda akan melihat gambar ilustrasi bagaimana orang Israel ada 2 orang menggotong setandan buah anggur dan anggurnya itu gede. Saudara, lalu membawa buah ara dan buah delima sebagai hasil negeri itu. Sepulang dari pengintaian, mereka memberi kabar ya bahwa memang ini negeri yang subur, negeri yang baik. Dan buktinya apa? Mereka membawa hasil yang mereka sudah potong itu diperlihatkan kepada mereka. Sebagai apa? Meneguhkan kesaksian yang mereka katakan, saudara. Nah, tujuannya apa kesaksian itu? Tujuannya adalah membangkitkan iman orang Israel. Bahwa mereka disuruh mencicipi, itu anggur, lihat nih anggurnya enak, mereka mencicipi. Ya, itu sebagai undangan Tuhan bahwa kamu gak hanya bisa mencicipi anggur ini, tapi nanti bahkan kamu bisa berkebun di situ. Kamu bisa memultiplikasikan anggur itu di tanah perjanjian. Apa yang kamu cicipi ini cuma kesaksian. Kamu akan memperoleh itu lebih banyak, bahkan kamu bisa tanam, kamu bisa tuai sebanyak mungkin anggur, delima ataupun buah ara. Harusnya itu membangkitkan motivasi mereka. Tapi sayangnya 10 orang yang pulang itu gak cuma cerita tentang anggur. Tapi mereka juga memberikan kesaksian bahwa apa? Di situ banyak keturunan raksasa. Kubu-kubunya itu kuat. Mereka itu punya kereta besi. Mereka juga menceritakan kesaksian yang negatif. Sehingga melemahkan hati bangsa Israel. Lalu bangsa Israel memutuskan untuk gak mau pergi. Mereka mengeluh, mereka pengen balik. Mereka sebetulnya punya 2 pilihan. Mereka mau mengambil kesaksian buah anggur itu, grapes. Atau mereka mengambil kesaksian about giants, grapes or giants. Pilihan ada di tangan kita. Nah, saudara, seringkali kita juga sama. Saudara, Tuhan itu seringkali memberikan banyak kesaksian dalam kehidupan kita. Kesaksian siapa? Orang-orang yang ditolong Tuhan. Orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Kita mendengar itu banyak kesaksian dari saudara seiman, dari orang lain. Ada orang yang memasuki masa sulit tapi dipelihara sama Tuhan. Ada orang yang mengalami kebebasan dari hutang karena Tuhan menolong mereka. Ada orang yang disembuhkan Tuhan. Ada orang yang mengalami kesetiaan Tuhan. Dan ketika mereka bersaksi, kita dengar kesaksian itu, saudara. Kita mendengar kesaksian itu. Dan itu adalah modal yang Tuhan berikan. Untuk kita ini mengalami pengalaman yang sama.
Wahyu 19 mengatakan kesaksian tentang Yesus itu adalah roh nubuat. Maksudnya apa roh nubuat? Jadi kalau kita ini mendengar atau seseorang bercerita tentang kesaksiannya akan Yesus, pengalamannya bersama dengan Yesus, Yesus membebaskan dia, Yesus menolong dia, kesaksian pertobatan seseorang, ya bagaimana Yesus melawat orang itu dan orang itu dibebaskan, disembuhkan, ditolong. Itu adalah roh nubuat. Bagi siapa? Bagi kita yang mendengar. Maksudnya apa? Nubuatan akan apa? Nubuatan akan ini, saudara. Bahwa kalau orang itu bisa dibebaskan oleh Yesus, bisa ditolong oleh Yesus. Kalau orang itu bisa dilepaskan oleh Yesus, berarti itu adalah roh nubuat. Itu juga nubuatan bagi hidup kita. Bahwa kalau orang itu mengalami pengalaman bersama dengan Yesus, aku juga bisa mengalami pengalaman yang sama. Jadi kesaksian orang lain itu nubuatan buat kita. Bahwa kita juga bisa mengalami apa yang orang lain alami. Katakan amin. Kalau kita dengar ada orang mengalami pertobatan, ya Yesus melawat orang itu, diampuni dosa-dosanya. Ketika kita dengar, itu nubuatan buat kita bahwa kita juga bisa diampuni dosanya. Kita juga bisa mengalami pertobatan. Ada amin. Kalau kita mendengar kesaksian orang disembuhkan, saudara, itu adalah nubuatan buat kita bahwa kita juga bisa disembuhkan. Kalau kita melihat bahwa Yesus menolong seseorang ya dari krisis ekonomi, Tuhan menolong dengan cara yang ajaib. Ada orang bersaksi, terima itu sebagai nubuatan buat kita. Saudara, bahwa kalau orang itu ditolong sama Yesus, aku pun juga bisa mengalami pengalaman yang sama. Katakan amin. Tapi seringkali kita ini dipenuhi keraguan sama seperti 10 pengintai. Memang hasilnya baik, tetapi di situ ada raksasa. Nggak mungkin kita kalahkan. Raksasanya besar-besar, kita seperti belalang. Loh, banyak tapinya. Kita melihat ada rumah tangga seseorang ya yang terancam cerai. Lalu Tuhan intervensi dan orang itu rujuk kembali, bahkan dipulihkan pernikahannya. Ketika kita dengar kesaksian itu, bukannya kita terima sebagai nubuatan bagi pernikahan kita, kita malah begini, oh ya itu kan dia kan begini, ya itu kan, ya dia bisa begitu karena apa ya, memang karena suaminya baik, beda dengan situasiku. Kita ini seringkali membatasi kuasa Allah. Kita ini yang mematahkan kuasa Allah dalam kehidupan kita dengan ketidakpercayaan kita, dengan kata-kata kita. Ya situ sih enak bisa harmonis pernikahannya. Karena dia suaminya begini begitu. Beda dengan yang aku alami. Dia gak ngalami seperti yang aku alami. Saudara, padahal Tuhan memberikan kesaksian demi kesaksian sebagai modal buat kita supaya kita bisa mengalami pengalaman supranatural daripada Tuhan. 3 hal ini, saudara, firman Allah, pengalaman kebaikan Tuhan di masa lalu, dan kesaksian-kesaksian itu Tuhan sering kali berikan dalam kehidupan kita supaya kita mengalami perkara-perkara supranatural. Ada amin, saudara? Saya berharap firman Tuhan ini bisa memberikan Anda pewahyuan bahwa Tuhan itu peduli dengan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi seringkali kitalah yang membatasi Tuhan karena ketidakpercayaan kita. Tapi jangan khawatir. Tuhan memberikan firman. Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman kebaikan di masa lalu. Dan Tuhan memberikan kesaksian demi kesaksian. Supaya kita bisa punya iman. Dan akhirnya kita mengalami mukjizat dan intervensi ilahi. Ada amin, saudara? Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.